teman-teman, perkenalkan nama saya. A few moments later. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakter HAM, dan DUHAM. Yang pertama yaitu penjelasan tentang hakikat HAM. Apa sih definisi dari hakikat HAM? Apaan tuh? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Konsep HAM berakar dari pandangan bahwa hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. Misalnya ada beberapa contoh dari hakikat hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, nilai martabat manusia. Bahwa setiap individu memiliki martabat yang melekat yang harus dihormati tanpa terkecuali. Seperti mengajarkan pentingnya menghormati orang lain terlepas dari latar belakang agama atau status sosial mereka. Yang kedua, hak untuk hidup, yang dimana setiap orang berhak untuk hidup dan tidak boleh diambil hidupnya secara sewenang-wenang, seperti mendorong kesadaran akan nilai kehidupan dan pentingnya melindungi nyawa manusia dari tindakan kekerasan. Ketiga, kebebasan berpendapat, bahwa setiap individu berhak untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka, agar melatih individu untuk berpikir kritis dan mengekspresikan pandangan mereka dengan cara yang konstruktif. Yang keempat, hak atas keadilan, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, sebab mengajarkan pentingnya sistem hukum yang transparan dan akuntabel, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Kelima, hak atas pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti mendorong akses pendidikan bagi semua, terutama kelompok yang terpinggirkan untuk memperkuat kemampuan mereka. Dari penjelasan tentang hakikat HAM dan beberapa contohnya tadi itu, bahwa dapat kita simpulkan agar tidak dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia. Lanjut pembahasan tentang jenis-jenis HAM. Yang pertama, HAM sipil dan politik, meliputi hak untuk hidup, kebebasan berbicara, hak berkumpul, dan hak untuk memilih. Contohnya yaitu hak untuk menyuarakan pendapat tanpa takut akan pembalasan. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebudayaan. Contohnya hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Nah, yang ketiga, HAM kolektif, hak-hak yang dimiliki oleh kelompok seperti hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk menentukan nasib sendiri. Contohnya, hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Lanjut pembahasan tentang karakteristik HAM. Yang pertama, universalitas, bahwa semua orang tanpa terkecuali berhak atas HAM. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak-hak ini melekat pada individu atau tidak dapat dihilangkan oleh negara atau pihak lain. Yang ketiga, interdependensi, yaitu hak-hak ini saling terkait dengan pelanggaran satu hak dapat mempengaruhi hak lainnya. Lanjut, penjelasan tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau bisa disingkat dengan DUHAM. Dapat kita ketahui bahwa DUHAM adalah dokumen yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 yang mengatur hak-hak dasar manusia di seluruh dunia. Dalam sejarah dan latar belakangnya, terlahirlah dari pengalaman pahit Perang Dunia II sebagai pengikat pentingnya perlindungan hak-hak manusia. Berikut adalah contoh edukasi nilai yang dapat diambil dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM dengan fokus pada sejarah dan latar belakangnya. Nah, yang
pertama, konsep hak asasi manusia. Dapat diartikan bahwa Tuhan menetapkan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status politik, seperti mengajarkan pentingnya hak asasi manusia sebagai fondasi dari martabat dan kebebasan individu. Ini bisa dilakukan melalui pelajaran di sekolah tentang hak-hak diatur dalam DUHA. Kedua, sejarah dan latar belakang, bahwa DUHA lahir setelah pengalaman tragis Perang Dunia II yang menunjukkan dampak buruk dari pelanggaran hak asasi manusia. Diskusikan peristiwa sejarah yang menyebabkan pembentukan DUHA seperti Holocaust untuk membantu mahasiswa memahami mengapa perlindungan hak asasi manusia sangat penting. Menggunakan film dokumenter atau bahan bacaan yang relevan dapat memperkaya pengalaman belajar. Ketiga, nilai kemanusiaan. DUHA menekankan bahwa semua orang memiliki hak yang sama karena mereka adalah manusia, seperti mendorong siswa untuk menghargai perbedaan dan mengembangkan empati terhadap sesama. Aktivitas seperti berbagai cerita tentang pengalaman hidup dapat membantu membangun rasa saling pengertian. Keempat, pentingnya perlindungan hak. Pentingnya perlindungan hak DUHA beberapa sebagai mengingat bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat mengakibatkan penderitaan besar, misalnya dengan mengadakan diskusi tentang pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam melindungi hak-hak tersebut. Nah, ini dapat mencakup studi kasus yang nyata yang relevan. Yang kelima, peran PBB dan masyarakat internasional. Dapat diartikan, PBB sebagai badan internasional yang mengadopsi DUHA memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melindungi hak-hak manusia di seluruh dunia, seperti mengajarkan tentang organisasi internasional seperti PBB dan bagaimana mereka bekerja untuk mempromosikan HAM. Siswa dapat melakukan simulasi pertemuan PBB untuk membahas isu-isu. Nah, yang keenam, tanggung jawab individu. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dengan mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau kampanye yang mendukung hak asasi manusia seperti penggalangan dana atau penyuluhan masyarakat. Dari beberapa contoh bahwa implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu dengan mengadakan acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia dengan berbagai kegiatan edukatif, seperti mendorong siswa untuk membuat poster atau video yang mengedukasi orang lain tentang hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip DUHA. Dengan cara ini, nilai-nilai yang terkandung dalam DUHA dapat diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia. Yang harus kita ingat bahwa poin penting pada pasal 1 menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Kemudian pada pasal 3 mengatakan bahwa hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa memahami dan menghormati HAM adalah tanggung jawab setiap individu dan masyarakat. Dengan menghargai HAM, kita berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan beradab.